Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tetap semangat ya belajarnya. Hari ini atau video kali ini, video yang keempat, Ibu akan membahas mengenai AJP-nya ya. Kita mulai untuk AJP yang ke-1 ya. Dokumen transaksi nomor 18. Kita lihat persediaan akhir store supplies dinilai 11.625. Kita lihat dulu persediaan akhir store supplies-nya. Di sini ada 11.625.000 ya. Kemudian kita lihat saldo store supplies yang ada di trial balance. Kalian lihatnya di account list ya. Asset. Lihat di asset. Kalian cari store supplies. Ini store supplies-nya ada 14.200. Ada 14.200. Nah, kita lihat karena persediaan akhirnya ada 14 juta karena yang ada di ini Ibu pindahkan dulu. Ini. Oke. Nih ya, persediaan store supplies di trial balance-nya, nih, sebelah sini, ini ada 14 yang Ibu birukan ya. Dia ada 14.200. Sedangkan menurut AJP, di dokumen transaksi tadi, di dokumen penyesuaian yang ini, persediaan akhir store supplies-nya ada 11.625. Berarti ini akan kita kurangi. Berarti 14.200 dikurangi 11 juta. Nah, ini merupakan store supplies expense-nya ya. Ini merupakan store supplies expense-nya. Bagaimana jurnalnya? Berarti kita masukkan di record journal entry. Kalau AJP kita masuknya ke account record journal entry. Sekarang kita lihat AJP-nya ya. General journal dokumen transaksinya berarti BM 12-1. Tanggalnya tanggal 31 Desember 2022, memonya penyesuaian, gitu saja. Account. Nah, account-nya karena kita sedang menjurnal tentang persediaan atau store supplies, maka yang akan kita debit adalah store supplies expense di debit sebesar 2 juta. Seperti di sini. Ibu delete dulu. 2.575.000. Kemudian di kreditnya adalah store supplies. Klik. Ini langsung muncul ya. Berikutnya nomor 2. Ini nggak usah di-record dulu. Jadi nanti di-recordnya satu dokumen transaksi ya. Ini dokumen transaksi nomor 18, AJP yang pertama. Kita beban sewa. Namanya beban sewa berarti rent expense. Beban sewa. Berapa beban sewanya? 1 juta. Kreditnya berarti pasangannya. Harus ada prepaid rent di kredit 1 juta. Berikutnya nomor 3, beban asuransi. Berarti insurance expense, kan beban asuransi ya. Nah, ini 1.250.000. Nah, pasangannya apa? Prepaid insurance. Ini selalu ada pasangannya ya. Oke, terakhir apa nih? Taksiran kerugian piutang dagang itu 2,5% dari saldo. Nah, berarti kita hitung dulu. Cari dulu saldo account receivable-nya di trial balance. Gimana caranya? Kalian ini kecilkan dulu. Kalian lihat di account list. Cari account receivable nih yang Ibu birukan. Itu sebesar 530.220.000. Oke, ini sudah. Kemudian
taksirannya 2,5% dari saldo piutang. Saldo piutang kan 530 juta 220.000. Oke, kita hitung berarti ini dikali 2,5%. Oke, hasilnya segini. Lihat saldo allowance-nya sekarang. Ini saldo allowance-nya. 9.200.000. Oke, kita kurangi. Berarti 13.255 dikurangi 9.200.000. Nah, hasilnya ini merupakan bad debt ya. Hasilnya merupakan bad debt. Sekarang kita mau masukkan ke dalam jurnalnya. Oke. Akunnya bad debt expense itu berarti 4.055.500. Kreditnya allowance. Klik. Oke, sudah 4.055.500 ya. Oke, ini sudah semua empat-empatnya. Kalau sudah, baru kita record ya. Ini kita record. Selesai di penyesuaian yang pertama. Dokumen transaksi 18. Sekarang 19. Penyusutan equipment katanya. Atau ininya ditulis dulu. BM12 strip 2 sekarang. Tanggalnya masih sama. Memonya penyesuaian gitu. Oke, sekarang akunnya. Penyusutan equipment berarti apa? Debitnya. Depreciation expense debitnya sebesar 700.000. Kreditnya ini account equipment account debt ya, 700.000. Berikutnya gaji bulan Desember sebesar 3.550 akan dibayar tanggal 2 Januari. Berarti ini baru salaries expense, wages and salaries expense sebesar 3.550.000. Dibayarnya nanti, berarti payable. Account atau expense payable ya, bukan account payable tapi expense payable. Karena di debitnya kan wages and salaries expense ya. Kreditnya sama. Ini sudah cuma 2, maka ini kita record. Berikutnya 20 terakhir. Oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup saldonya, dipindahkan ke PPN payable. Nah, sekarang kita masukkan ya. BM12 strip 3, memonya penyesuaian. Oke, kita account-nya sekarang. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu di account list ya. Lihat di account list. Lihat PPN yang kita masukkan adalah PPN outcome dan PPN income. Yang pertama, yang ada di kredit, ini PPN outcome ini, karena ini liability, maka saldonya ada di sebelah kredit. Kalau tadinya saldonya ada di kredit, maka ini akan kita debit ya sebesar, ya supaya lebih mudah, Ibu ini kan dulu ke sini. PPN outcome. PPN outcome-nya sebesar 70.385.000. Kemudian PPN income-nya 45.860.000. Oke. Yang ini ada di kredit, yang ini ada di debit. Itu ya, saldo normalnya. Ini saldo normalnya. Nah, sekarang kita akan masukkan ke jurnal yang tadi. Karena tadinya PPN income itu adanya di kredit, maka ketika jurnal penyesuaian, masukkan ke sebelah debit.
Ya. Mana nih? PPN outcome. Outcome sebesar 70.385.000. Nah, debit ya. Ini karena ditutup. Jadi, yang tadinya dikredit pindah ke debit. Kemudian yang income. PPN income itu tadinya ada di debit. Jadi sekarang pindah ke kredit. Berapa kreditnya? 45.860.000. Oke. Sisanya selisihnya kalian cari PPN payable. Oke. Ini sisanya. Diklik aja udah tinggal ada saldonya ya. Oke, itu sudah nomor 7 ini ya. Kemudian nomor 8. Hitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan tarif terbaru sebesar 0,5% dari peredaran bruto. PPh final bulan Desember. Kalian harus ingat, ini adalah bulan Desember. Maka yang akan kita cari adalah penjualan bruto bulan Desember. Bagaimana mencari PPN? Mencari penjualan bruto bulan Desember. Kita lihat, ini dikecilkan dulu ya. Kita lihat account list-nya, lihat dari sales, income. Kita lihat sales-nya, sales yang ini. Ya, sales-nya sebesar 1.525.000 gitu ya. Ini kurang sini. Oke. Kita lihat dulu. Oke. Kemudian ada sales return-nya enggak? Di sini lihat, ada sales return-nya. Oh, tidak ada. Berarti enggak ada. Berarti saldonya sama ya. Karena harusnya dikurangi sales return. Ini sales return-nya enggak ada. Jadi hasilnya tetap sama segini. Oke. Sekarang kita lihat saldo di trial balance per 30 November. Nyarinya dari mana? Dari soal. Kita lihat soalnya ya. Nih, kita geser ke atas, kita cari di atas di neraca saldo. Di neraca saldo. Nah, ini dia. Ini neraca saldonya ada 955.025.000 ya. 955.025.025. Itu kan ya. Ini sales return-nya 0, berarti ini juga sama. Ini juga sama. Kan seharusnya kalau ada, berarti kan sales dikurangi sales return. Kali ini tidak ada. Nah, sekarang PPh bulan Novembernya ini kita kurangi. Ini dikurangi ini. Berarti segini. Berarti 0,5% dikali 578.500 rupiah. 500 juta. 500.000 ya, 500.000. Kita hitung. Berarti ini dikali 0,5%. Oke, berarti ini PPh final untuk bulan ini, bulan Desember ya. Oke. Ini. Oke. Kita turunkan sedikit biar enggak sama. Oke, ini berarti PPh finalnya ya. Bagaimana jurnalnya? Kita masuk lagi ke Mayob. Ini kita besarkan. Debitnya apa? Oke, debitnya. Oke, income tax expense.
income tax expense-nya 2.892.500. Oke, kreditnya berarti payable. Mana payable? Income tax payable. Sebesar sama angkanya. Ya. Ini kalau sudah kita record. Ini karena cuma ada 2 kan tadi ya. Ini ada 2. Nih, ada 2, maka ini udah selesai. Maka ini kita record. Oke, silahkan. Ini sudah selesai. Berarti kita sudah semuanya lengkap. Bagaimana cara melihat laporannya? Nah, ini. Lihat kalian ke report. Kalian masuk ke report, nanti ada seperti ini. Nah, kalian mau cari apa? Cari misalnya neraca. Berarti balance sheet. Ambilnya standar balance sheet. Nah, ini display. Oke, sudah tuh. Nanti ada tuh. Mulai dari cash in bank, totalnya berapa? Ini ada. Kita close. Kemudian cari apa lagi? Profit and loss. Berarti carinya yang ini. Yang accrual. Ya, yang accrual. Kita klik. Nah, sekarang rentang waktunya, awas perhatikan rentang waktunya 1 bulan 1 tahun 2022 sampai 31 Desember 2022 ya. Ini kita display. Nah, berarti ini totalnya seperti ini. Nih, net profit and loss-nya adalah 467.877.000. Nah, itu untuk net profit-nya. Cari apa lagi? Cari arus kas. Masuknya ke banking. Ya. Statement of cash flow. Nih. Statement of cash flow yang Ibu birukan ya. Kita display atau double klik juga bisa. Nih, date form-nya awas hati-hati 1 bulan 1 2022 sampai 31 bulan 12 ya. Ini sudah. Nanti yang di print hanya 3 ya. Nanti ketika UKK yang di printnya hanya 3. Tadi balance standar, nih balance sheet yang standar, kemudian profit and loss accrual, kemudian kalian cari banking, cash statement of cash flow, ya bukan cash flow analysis bukan, tapi cash statement of cash flow ini. Ini tinggal di display aja seperti ini. Ibu ingatkan perhatikan date form-nya ya. Date form-nya 1 bulan 1 tahun 2022. Oke, sudah selesai untuk pembahasan UD mudah hasil. Mudah-mudahan kalian lebih mengerti. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.